Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Maria Dona Eka, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi dengan NIM 2103030075. Di sini saya akan mereview buku dasar-dasar ilmu politik sebagai tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Bab 1, sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka fokus dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial yang belum memenuhi syarat karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Yang ketiga, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah Gemaripah orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai endam onia atau the good life. Bab 2, konsep-konsep politik. Yang pertama, teori politik. Teori adalah generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Konsep adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling. Yang kedua, masyarakat. Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Masyarakat dapat menunjukkan pada masyarakat kecil, misalnya masyarakat kelompok etnis Batak di Sumatera Utara, atau suatu masyarakat yang lebih luas nation state-nya. Bab 3, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Ilmu politik mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai pendekatan. Pendekatan legal dan institusional telah disusul dengan pendekatan perilaku, pasca perilaku, dan pendekatan neo-Marxis. Selanjutnya muncul dan berkembang pendekatan-pendekatan lainnya seperti pilihan rasional, teori ketergantungan, dan institusionalisme. Berkat interaksi dengan konsep serta metode tertentu dari ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi, antropologi, hukum, dan ekonomi, maka ilmu politik telah berkembang menjadi ilmu yang lebih komprehensif karena melibatkan banyak aspek yang tadinya tidak dihiraukan. Yang kedua, kesimpulan. Tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari perkembangan berbagai pendekatan terhadap gejala-gejala politik yang diuraikan adalah terakumulasinya pengetahuan, analisis, dan polemik antara para sarjana yang kadang-kadang sengit sifatnya telah memperkaya khazanah analisis seperti sering terjadi dalam perdebatan intelektual. Pihak-pihak yang bersangkutan mempertajam alat analisis masing-masing dan meneliti kembali kerangka, metode, dan tujuan dari ilmu politik. Bab 4, demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi rakyat. Demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa. Sesudah Perang Dunia Kedua, kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia.
Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949, maka mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukungnya. Bab 5, Komunisme Demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta macam-macam variasinya, pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi, yang dalam banyak hal linea recta bertentangan dengan asas-asas pokok dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi proletar dan demokrasi Soviet, atau dalam istilah demokrasi rakyat. Dipakai di negara-negara Eropa Timur sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan dalam dekade 50-an telah timbul istilah demokrasi nasional yang khususnya dipakai dalam hubungan negara-negara baru di Asia dan Afrika. Bab 6, Undang-Undang Dasar. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Umumnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-Undang Dasar juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Yang kedua, konstitusionalisme. Undang-Undang Dasar sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu undang-undang dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Bab 7, Hak-hak asasi manusia. Pertama, perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, sebenarnya, beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Pada tahun 1215 ditandatangani suatu perjanjian Magna Carta antara Roh John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang. Hak yang dijamin mencakup hak politik dan sipil yang mendasar seperti hak untuk diperiksa di muka hakim. Bab 8, Pembagian kekuasaan. Negara secara vertikal dan horizontal. Yang pertama, perbandingan konfederasi negara kesatuan dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial. Misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme. Bab 9, Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Yang pertama, Badan Eksekutif. Di kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Yang kedua, badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly yang mengutamakan unsur berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Yang ketiga, badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif
sebenarnya lebih bersifat teknis, yuridis, dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik. Kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep judicial review. Bab 10, partisipasi politik. Sifat dan definisi partisipasi politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri. Bab 11, partai politik. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya, gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut-sertakan dalam proses politik. Maka, partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di suatu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18 sebelum Masehi, di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Yang kedua, definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Bab 12, sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum di kebanyakan negara demokrasi pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi seperti aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai lobbying dan sebagainya. Sekian dari video saya, terima kasih.